Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Rabu 11 Januari 2023. Bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan untuk Ekaristi hari ini yang dikutip di surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14-18 yang menegaskan kepada kita Yesus harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya. Ia dikecualikan dalam hal dosa. Ia tidak terkena itu. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus bab 1 ayat 29-23 digambarkan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan banyak orang yang lain. Kemudian pergi menyingkir seorang diri, semalam-malam berdoa. Dan ketika para murid menemukan, ia mengajak kepada para murid untuk juga pergi ke kota-kota yang berdekatan untuk mewartakan Injil. Karena untuk itulah ia telah datang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini serta dengan permenungan. Dari awal Yesus datang ke rumah mertua Simon Petrus untuk menyembuhkannya. Ia solider dengan orang-orang yang sakit, lemah, dan tersingkir. Ia memberikan suasana sukacita bagi keluarga Simon Petrus karena mertuanya sudah boleh sembuh. Kepedulian Yesus hendaknya menjadi kepedulian kita untuk berbela rasa dengan mereka yang menderita, yang kesusahan dengan berbagai macam hal, termasuk korban bencana banjir. Kalau Petrus dan mertuanya serta keluarganya bergembira karena Yesus menyembuhkan ibu mertuanya, berarti mereka mendapatkan kegembiraan, kabar sukacita, suasana menyenangkan. Kita bisa juga membuat orang lain senang dengan cara kita membantu korban bencana banjir yang kesulitan karena rumahnya tergenang air. Maka kita bisa wujudkan dengan cara membantu orang yang mengungsi lewat gereja. Yang kedua, Yesus malam-malaman berdoa kepada Bapa, mengasingkan diri. Kita melihat bagaimana Yesus sebelum berkarya dan melakukan tindakan selalu melibatkan Bapa dalam hidupnya. Artinya
yang ia kerjakan adalah kehendak Bapa. Sehingga perlu membangun relasi dan komunikasi dengan Bapa agar hidup dan karya serta tindakannya tidak salah. Permenungan kita yang kedua, apakah dalam perutusan kita benar-benar berkomunikasi dengan Allah agar tindakan kita tidak keliru? Misalnya, apakah bila kita diminta untuk sesuatu kita persiapkan dengan baik ataukah secara sembarangan? Agar misi kita tidak melenceng dari misi utama Yesus Kristus, hendaknya kita membangun relasi dengan Allah, berkomunikasi untuk mempersiapkan karya-karya kita. Sudahkah kita selalu melibatkan Allah dalam karya-karya kita? Yang ketiga, dengan tinggal di tempat yang sama. Artinya di Kapernaum, dan Yesus dikenal banyak orang karena bisa menyembuhkan ini itu, pastilah ia akan dihormati. Dan itulah yang kita sebut dengan zona nyaman, merasa aman. Tapi Yesus mengajak para murid sadar, tugasnya adalah mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Maka Yesus mengajari para murid dengan menegaskan, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Zona nyaman lebih mudah untuk berpastoral, tapi kita lupa bahwa kita harus berani pergi dari zona nyaman untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita ketika diutus? Apakah kita hanya mencari zona nyaman tanpa risiko, tanpa perjuangan? Ataukah kita juga pergi ke tempat-tempat lain agar banyak orang menerima kasih karunia Allah? Dan di dalam banyak pekerjaan, Yesus melarang atau mengatakan perintah diam. Tegaskan dalam bacaan Injil dan mengusir banyak setan. Ya, tidak membolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Perintah diam, harapannya orang tidak keliru menerima Yesus sebagai Mesias terjanji. Kalau orang hanya mengenal Yesus karena ia bisa mengusir setan, membuat mukjizat dan macam-macam, orang akan jatuh kepada mesianisme duniawi dan tidak sampai pada tujuan pokok Yesus adalah menjadi Mesias surgawi. Maka mereka diminta diam. Pertanyaan permenungan yang terakhir ini, bagaimana kita menerima Yesus? Apakah sebagai Mesias terjanji yang membebaskan manusia dari belenggu dosa, atau kita pergunakan untuk kepentingan kita? Artinya hanya untuk kepentingan duniawi. Yesus telah menyertai kita. Ia menjadi rupa seorang hamba, sama seperti kita, agar kita bisa bergaul dengan erat bersama Yesus, sehingga kita mampu untuk selalu mewartakan kehendak-Nya. Mari bersama-sama kita sadari tugas panggilan ini, agar kita
akhirnya ikut ambil bagian dalam karya perutusan kita, menjadikan semua orang mendengar warta Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena bila kami jatuh kami Kau angkat. Bila kami lemah kami Kau kuatkan. Kini Engkau mengajar kepada kami apa yang harus kami lakukan berhadapan dengan dunia. Hendaknya kita telah berpegang teguh pada ajaran yang benar Yesus Kristus, yang peduli kepada kami, menyembuhkan kami, membangkitkan kami. Biarlah umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Maka ya Bapa, tuntunlah kami semua. Kami berdoa untuk Nawato yang sedang sakit, semoga tetap Engkau jamah, Engkau angkat penyakitnya, sehingga boleh mengalami sukacita. Semoga segala daya usaha untuk pengobatan sungguh berhasil dan bisa beri harapan bagi Nawanto dan keluarganya. Kuatkanlah mereka agar senantiasa hidup dalam naungan kasih-Mu dan tidak merasakan kecemasan. Akhirnya ya Bapa, semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya himbau untuk melakukan protokol kesehatan dengan benar. Jaga kondisi tubuh. Vaksinasi. Pakai masker agar kita terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Saudari-saudariku terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya, atas kebaikan hati panjenengan semua untuk membantu korban bencana banjir. Saya bersyukur karena tidak hanya orang Kudus, tapi orang luar Kudus, Semarang dan sekitarnya juga ambil bagian dalam karya ini. Karena menurut perkiraan masih seminggu sampai 2 minggu baru bisa surut dan orang bisa kembali ke rumah masing-masing. Bantuan akan kita wujud nyatakan dengan pemberian makanan dan pasca banjir untuk membeli alat kebersihan, sabun dan sebagainya agar rumah mereka tampak bersih. Maka meskipun sudah banyak yang membantu, tetap diharapkan bantuan kita untuk terus membantu mereka yang kebanjiran agar tetap bisa nyaman. Untuk pembangunan masih diharapkan dengan cara memperbanyak kolektor pembangunan, memasukkan amplop dalam kotak, transfer dana ataupun sumbangan. Kembali ke masalah banjir, panjenengan yang mau membantu dana banjir dengan cara amplop, silakan amplop yang sudah diisi uang ditulisi untuk korban banjir dan dimasukkan ke salah satu kotak yang ada di depan gereja atau pintu gereja. Nah, setiap hari akan kita lihat, akan cek sumbangan-sumbangan yang masuk. Maka kita cukup dengan berperhatian kepada semua orang yang kesulitan. Mari kita berjaga untuk melawan virus corona dan virus yang lain, untuk membantu mereka yang kesulitan
agar mereka juga mengalami cinta kasih Allah. Dan semoga akhirnya Allah berkenan memberkati kita dengan berkat yang melimpah, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi anaknya dan kita komitmen setia kepada Allah. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati